Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Oke adik-adik, shalom. Senang sekali nih ya, akhirnya Lose bisa ketemu adik-adik lagi nih setelah beberapa hari nih ya. Berapa hari ya kira-kira ya? Ya 7 hari ya, minggu kemarin kita ibadah, minggu ini ibadah lagi. Wah, sukacita sekali ya hari ini walaupun kita masih dalam keadaan online ya, secara virtual dari YouTube ya, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita ya. Kita masih bisa bertemu dengan teman-teman walaupun dari tempat kita masing-masing. Lose berharap adik-adik sekolah minggu semuanya dalam keadaan sehat dan semangat tentunya di pagi hari yang indah ini. Di minggu pagi ini kita mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, kita mau bersukacita, kita mau menyenangkan Tuhan. Nah, sebelum adik-adik kita memasuki ibadah kita, mari adik-adik sekolah minggu semuanya bangkit berdiri dulu ya, dari rumah masing-masing bangkit berdiri semuanya. Kita mau semangat, kita mau memuji Tuhan ya. Ayo lihat dulu kakaknya, adiknya, kokonya, cecenya, mungkin masih ada yang lemes-lemes, masih ada yang belum sadar dari bangunnya atau masih dibangunin mamanya, belum sadar sempurna gitu. Yuk kita semangat, kita mau muji Tuhan. Gak boleh lemes-lemes, gak boleh pegang-pegang handphone dulu ya. Kita gak boleh kepikiran game. Kita mau masuk di dalam rumah Tuhan ya, supaya kita bersuka cita karena Tuhan Yesus cinta Lose cinta adik-adik, dan adik-adik masih juga cinta sama Tuhan Yesus. Kita mau angkat lagu pujian Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sebelum kita masuk ke ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa, biar Lose yang memimpin ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat minggu pagi hari ini yang indah Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama teman kami Tuhan, dari rumah kami masing-masing Tuhan, dari tempat kami masing-masing Tuhan. Tapi ini tidak mengurangi rasa sukacita kami Tuhan, karena kami yakin percaya Tuhan berkat-Mu tidak berkurang dalam kehidupan kami, bahkan selalu bertambah-tambah dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa yang baik, biarlah Tuhan Kau yang memimpin ibadah kami ini Tuhan, karena kami sudah rindu bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan, rindu akan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke, wah, sungguh luar biasa sekali ya adik-adik sekolah minggu. Nah, Lose mau tanya dulu ya, kira-kira di sini mungkin seminggu ini ada nggak ya yang mungkin yang berbohong atau melawan orang tua atau mencontek mungkin di sekolah atau sesuatu pelanggaran? Pasti mungkin ada ya adik-adik sekolah minggu ya. Pasti kita ada yang melanggar, ada yang berbohong, ada yang melawan orang tua. Nah, mulai dari sekarang ya, dari hari ini kita mau belajar nih supaya kita bersikap jujur dan sayang sama orang tua. Nah, mungkin adik-adik sekolah minggu mungkin minggu ini ada yang sedih nggak ya? Atau kecewa, Lose, hari ini aku kemarin sakit. Atau Lose, kemarin aku dapat nilainya rendah karena aku sudah belajar berusaha secara maksimal, sudah belajar malam-malam tapi nilaiku nggak maksimal. Wah, jangan bersedih, kita harus bersukacita ya di sekolah minggu. Kita mau bersukacita, memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, hari ini kita mau angkat lagu pujian lagi nih. Nah, adik-adik sekolah minggu masih tetap bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu pujian. Pujiannya, oh sukacitaku. Semuanya boleh bangkit berdiri ya. Kita mau teriak, kita mau bersukacita bersama Tuhan. Semuanya boleh bertepuk tangan. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, sejak ku kenal Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh padanya. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Sekali lagi, oh sukacitaku. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan akan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Wah, sungguh sukacita semua adik-adik sekolah minggu ya. Wah, kita sejak pertama kali kita temu Yesus, kita boleh bersukacita. Yang tadinya sedih, kini sukacita kita sudah penuh kembali karena kita sudah berjumpa kembali bersama Tuhan Yesus tentunya dalam ibadah kita hari ini. Nah, adik-adik sekolah minggu mungkin yang sudah tidak sabaran ini mendengarkan firman Tuhan, ya boleh disiapkan Alkitabnya, boleh disiapkan
bukunya dan catatannya, kita siap-siap mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan cerita-cerita firman Tuhan, kita boleh belajar bertumbuh agar supaya kita semakin bertumbuh-tumbuh dan lebih tumbuh dewasa di dalam firman Tuhan ya. Bukan hanya tambah tinggi, tapi kita juga tambah tumbuh dalam firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat lagu pujian, baca kitab suci. Semuanya boleh duduk, boleh kita ambil sikap berdoa, kita sambil merenungkan lagu ini sambil kita baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari. Selamat pagi semuanya. Halo adik-adik, ketemu kembali di dalam cerita sekolah minggu hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita hari ini oleh Bapak Agnes lagi ya, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi ini kami boleh belajar firman Tuhan, dan biarlah Tuhan menolong kami lebih supaya kami lebih hidup, lebih taat kepada Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Berkati Bapak Agnes akan menyampaikannya bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik semuanya, sekarang kalian perhatikan ya ayat yang ada di sebelah kanan Bapak. Kalian bisa membacanya di situ, tapi dari mana ya? Oke, kita akan membukanya dari Yohanes 18 ayat 11. Ya. Yohanes 18 ayat 11 kita baca bersama-sama. Kalian baca yang ada di sini, kalau saya baca yang ada di dalam Alkitab. Yuk kita baca sama-sama. Yohanes 18 ayat 11. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Sekali lagi ya. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Dan adik-adik, hari ini kita akan belajar sebuah tema yang sebenarnya bukan sebuah tema baru. Tema yang sudah sangat lama tapi selalu menjadi PR, selalu menjadi hal yang harus kita lakukan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebuah kata yang sangat sederhana dan sangat kalian tahu. Dan sudah kalian tahu sejak kecil kalian, ini kan kelas besar ya. Sejak kecil kalian sudah dikasih tahu tentang kata ini. Kata yang hanya terdiri dari 4 huruf. Coba apa itu? Wah, barangkali ada yang mikir dosa. Ada yang mikir apalagi ya? Yang 4 huruf, tapi yang itu bukan. Yang ini kalian pasti sudah tahu, yaitu T-A-A-T. Taat. Iya, taat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang taat. Sekali lagi, taat itu bukan hal yang mudah. Sepertinya gampang diucapkan, tetapi begitu melakukannya, wah itu luar biasa sulit. Nah, sekarang untuk membuktikan hal itu, Lose akan meminta kalian untuk taat kepada apa yang Lose katakan. Kalian ikuti
kalau semua anak kelas besar hari ini mengikuti apa yang Lose katakan, maka ada kurang lebih 40 anak kelas besar dari kelas Maja 1, Maja 2, dan pra-remaja di GKI Sekolah Minggu Pekanbaru ini yang akan mengirimkan tugas yang akan Lose berikan sebagai bukti dari ketaatan kalian. Ya, ini belajar taat yang kecil. Nanti kita akan belajar taat dari Tuhan Yesus yang jauh lebih besar lagi, ya. Oke, nah sekarang ikutin Lose, ya. Oke, yuk, siap ya. Nah, adik-adik sekarang siapkan sebuah pena boleh, ya. Pena apa saja atau sebuah pensil. Lalu sebuah kertas kosong, ya. Kertas kosong yang nanti gunanya adalah untuk menggambar. Dan sebuah krayon. Ini bukan satu sebenarnya, di dalam satu box ini banyak sekali warnanya. Saya percaya kalian semuanya punya. Jadi siapkan ya. Oke, sekarang perintahnya adalah kalau kalian sudah siap, ya, oke. Sekarang gambarlah. Lose tidak akan menggambar, karena Lose tidak pandai gambar. Tapi Lose akan memberikan apa yang harus kalian gambar, ya. Oke. Nah, adik-adik, yang pertama, gambarlah sebuah garis lurus di kertas kalian, ya. Sebuah garis lurus seperti itu, ya. Boleh garis lurus, ada lengkungnya sedikit, terus garis lagi. Garis ini menggambarkan sebidang tanah, ya, tanah. Oke, itu ya. Oke, gambar dari gitu. Kemudian gambarkan di atas tanah itu tanah yang hijau, rumput. Jadi gambar aja rumput, seperti itu ya. Gambar rumput. Oke, gambarkan rumput. Oke, sudah ya, gambarkan rumput tadi tanah, gambarkan di atasnya tambahkan rumput. Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang gambarkan sebuah bukit. Gitu ya, bukit. Nah, gitu. Ya, oke. Gambarkan sebuah bukit. Siap? Sudah. Selesai belum gambar bukit? Gambar aja kan, tinggal saya ke atas ke bawah lagi. Oke. Setelah itu gambarkan satu buah salib di atas bukit itu. Gambarkan sebuah salib di atas bukit itu. Oke? Nah, dari sini kalian sudah tahu kan ini gambar tentang apa? Betul, ini adalah gambar tentang salib Tuhan Yesus. Oke? Nah, setelah itu kamu kan bayangin di salib, waktu Tuhan Yesus disalib itu kan, ya, Tuhan Yesus disalib itu tangannya kan seperti ini. Nah, ketika tangan Tuhan Yesus dipaku, itu tentu dari sebelah sini keluar apa teman-teman? Keluar darah. Bayangkan waktu kalian gambar salib tadi itu yang seperti ini, di bawahnya salib itu seperti ini menetes darah. Jadi kamu gambar tetesan darah aja, satu di sini, satu lagi yang di sebelah sini. Oke, gambarnya hanya itu. Setelah selesai gambar ini, sekarang kalian warnai. Lose kasih waktu kalian untuk mewarnai, selesaikan gambarnya setelah mendengarkan cerita Lose hari ini, ya. Oke, setelah gambar dasarnya selesai, letakkan gambarnya, lalu dengarkan ceritanya, ya, adik-adik ya. Oke, nanti diselesaikan setelah selesai cerita. Setelah itu dikumpulkan ke Lose, difoto bersama dengan diri kalian, difoto supaya Lose tahu siapa yang sudah mengirimkan gambarnya. Dikirimkan ke WA Lose Agnes atau Lose Suci atau ke WA grup kelas kalian, ya. Mengerti? Oke, lakukan. Itu bukti ketaatan kalian kepada hal-hal kecil yang diperintahkan dan diajarkan kepada kalian. Selamat mengerjakan. Nah, adik-adik semuanya, tadi kalian sudah menggambarkan, itu adalah bukti sebuah ketaatan yang kecil. Taat yang kecil ini sangat penting di mata Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus berkata, barang siapa setia di dalam perkara-perkara yang kecil, kepadanya juga akan diberikan tanggung jawab di dalam perkara-perkara yang lebih besar. Jadi menggambar tadi kan kecil, sepertinya gampang, ya kan adik-adik, ya gampang. Saya nanti tinggal mewarnai, ya kan. Jangan lupa difoto, tadi Lose Agnes minta. Itu Tuhan sangat hargai. Kepada hal-hal yang kecil ini kalian setia, Tuhan hargai.
Nah, adik-adik semua, hari ini kita berbicara tentang sebuah ketaatan dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Hari itu adik-adik ya, Rasul ceritakan buat kalian. Pada suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke seberang sebuah sungai. Di seberang sungai Kidron namanya. Nah, di seberang sungai Kidron itu ada sebuah taman. Ya, oke, kalian ingat nggak taman apa nih kira-kira yang berhubungan dengan peristiwa penyaliban berikutnya, lalu berhubungan dengan peristiwa Tuhan Yesus berdoa di situ? Ingat taman apa ya? Wah, kalau lo tanpa sebutin pun kalian sudah tahu. Taman Getsemani kan? Iya, betul, di Taman Getsemani. Nah, Tuhan Yesus berada di sana. Dan bukan hanya kali itu, kitab Yohanes mencatat Tuhan Yesus dan murid-muridnya sering berada di sana. Nah, ketika tidak lama berada di situ, datanglah rombongan adik-adik. Wah, rombongan apa nih? Rombongan ini rombongan yang membuat murid-murid takut setengah mati adik. Mereka takut, benar-benar ketakutan. Karena rombongan apa ini? Yuk, pasti kalian ingat. Ini adalah rombongan orang-orang yang akan menangkap Tuhan Yesus. Di situ ada salah seorang muridnya. Siapa? Yudas. Benar sekali adik-adik. Nah, Yudas datang bersama dengan para prajurit, para pembesar-pembesar dari tentara-tentara Romawi yang disuruh oleh pemimpin-pemimpin agama untuk menangkap Tuhan Yesus. Nah, tetapi Tuhan Yesus tahu sebenarnya apa yang akan terjadi dengan dirinya. Bayangin adik-adik, biasanya kalau orang itu akan ditangkap, orang itu akan apa adik-adik? Lari, ya pasti mereka akan lari, berusaha menghindari siapa yang akan menangkapnya. Apalagi kalau dia bersalah, ya dia lari pasti karena bersalah. Tetapi Tuhan Yesus tidak lari adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu dirinya tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi Tuhan Yesus menghadapi mereka. Kenapa ini Tuhan Yesus lakukan? Karena Tuhan Yesus taat kepada perintah Bapaknya bahwa dia harus menderita untuk menebus dosa kita. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus bisa nggak melawan mereka? Sangat kecil bagi Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus bisa melakukan segala cara untuk membunuh orang-orang yang menangkapnya atau membuat mereka pergi. Itu mudah dengan cara apapun bisa. Kalian bisa pikirkan. Bisa Tuhan turunkan api, turunkan angin yang besar, turunkan gempa bumi, turunkan apa lagi? Turunkan burung, turunkan batu, macam-macam bisa. Tuhan Yesus berkuasa. Tetapi Tuhan Yesus tidak menggunakan semuanya itu untuk membunuh orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Tidak. Ini adalah bukti ketaatan Tuhan Yesus pada perintah Bapa. Dia tidak menggunakan kekuasaannya. Dia rela menyerahkan dirinya. Itu adalah ketaatan Tuhan Yesus yang diberikan kepada Bapaknya. Dan itu dilakukannya demi kita, adik-adik. Itu adalah ketaatan yang sangat besar dari Tuhan Yesus. Seorang pencipta, pemilik dunia ini, yang ditangkap oleh orang-orang yang berdosa, yang tidak suka dengan dia, memberitakan Injil, menyelamatkan manusia. Mereka mencari segala cara untuk membunuh Tuhan Yesus. Dan ini yang dilakukan mereka. Tuhan Yesus ditangkap, tapi Tuhan Yesus tidak takut. Tuhan Yesus hadapi. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu cari? Siapa yang kamu cari? Mereka berkata, kami mencari Tuhan Yesus dari Nazaret. Hai, akulah dia. Kalau aku yang kalian cari, biarkan murid-muridku ini pergi. Oke, sekali lagi Tuhan Yesus bertanya, siapakah yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Adik-adik, Tuhan Yesus menyatakan dirinya, dia adalah orang yang mereka cari. Karena Tuhan Yesus tahu dirinya tidak bersalah, jadi dia tidak takut. Itu adalah bukti ketaatannya. Tuhan Yesus berkata tadi di dalam ayat 11 kepada Petrus. Petrus yang tadinya sangat marah, dia ingin menjadi pahlawan adik-adik, dia ingin membela Tuhan Yesus. Dia marah kepada mereka yang mau menangkap Tuhan Yesus, dan dia punya pedang. Dan kemarahannya pedang dia ambil, lalu dia tetakkan, dia tebaskan dan mengenai telinga seorang hamba imam besar bernama Malkus.
Putus dong telinganya. Iya, putus. Tetapi Petrus tidak mendapat pujian dari Tuhan Yesus. Tidak, adik-adik. Tindakan sok menjadi pahlawan yang dilakukan oleh Petrus tidak mendapat pujian. Tetapi justru mendapat apa? Teguran dari Tuhan Yesus. Ya, mendapat teguran. Tuhan Yesus berkata, Petrus, sarungkan pedangmu. Aku tidak butuh kamu bela. Bukankah aku harus meminum cawan ini yang diberikan Bapa kepadaku? Adik-adik, cawan itu. Kemudian nanti gambarnya di sini ada sebuah cawan ya. Cawan itu adalah lambang penderitaan. Di dalam peristiwa perjamuan kudus Tuhan Yesus menuang anggur. Lalu di situ ada cawan. Lalu dibagikannya kepada para murid untuk meminumnya. Dan Yesus berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu untuk penebusan dosamu. Jadi cawan itu lambang penderitaan. Di dalam doanya tadi Tuhan Yesus berkata, Bapa, jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Jadi adik-adik, cawan ini harus diterima oleh Tuhan Yesus. Cawan ini cawan penderitaan, bukan cawan yang biasa. Tidak mudah orang untuk menerima sebuah penderitaan di dalam hidupnya. Apakah kamu mau menderita, adik-adik? Apakah kalian mau hidup lalu disuruh menjalani, diminta menjalani hidup yang penuh penderitaan? Tidak ada manusia yang seorang pun mau disuruh menjalani hidup yang penuh penderitaan. Orang normal tidak mau. Orang normal akan mencari kebahagiaan, kesejahteraan, sukses, dan menjauhi penderitaan. Tetapi Tuhan Yesus tidak. Dia tahu misi hidupnya ke dunia adalah untuk menderita. Karena itu dia menerima cawan itu sebagai bukti ketaatnya kepada Bapa. Adik-adik, apa yang harus kita pelajari dari sini? Taat, adik-adik. Taat seperti Tuhan Yesus taat. Itu sangat-sangat tidak mudah. Kalau saya percaya mengucapkan kata TAAT itu super gampang, ya kan? TAAT, bahkan kita bisa menyanyikannya dengan baik, tapi melakukannya itu sulit. Bukankah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari saja? Kadang-kadang kita bergumul sekali untuk taat, bukan? Apalagi bergumul menerima cawan penderitaan sebagai murid Tuhan, itu sama sekali tidak mudah. Adik-adik, yuk kita belajar taat. Bagaimana caranya sekarang? Taatlah dalam hal-hal yang kecil yang kalian lakukan dalam hidup kalian sehari-hari. Seperti yang tadi, kalau saya minta kalian gambar tanah, terus rumput, terus bukit, terus salib Tuhan Yesus, darah, itu kalian warnai dengan baik. Kalau kalian taat, nanti kalian foto, kalian kirimkan ke browser sebagai bentuk salah satu ketaatan yang sangat kecil. Ada banyak hal yang kalian lakukan untuk menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, bagaimana kamu bilang bahwa kamu itu sayang kepadaku kalau kamu tidak taat, tidak sayang kepada orang-orang yang kamu kenal. Seperti orang tua yang dekat dengan kalian. Bagaimana kalian bilang sayang kepada Tuhan Yesus tapi kalian tidak taat kepada papa mama. Itu omong kosong, adik-adik. Tidak berguna bagi Tuhan karena kamu tidak taat kepada orang tua. Kamu melawan mereka. Itu sama dengan melawan Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus berkata, bukankah apa yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, kata Tuhan Yesus, itu kamu lakukan untuk aku. Jadi kalau kamu taat kepada bapak ibu kalian yang papa mama yang kelihatan, percayalah itu kalian melakukannya untuk Tuhan. Kalian taat dalam banyak hal, kalian diminta untuk mengerjakan tugas, dilakukan dengan baik, lalu taat kepada guru, lalu taat kepada pemerintah. Kalian tidak melawan, kalau naik motor harus pakai helm, kalau naik mobil harus pakai safety belt kalau di kota Pekanbaru harus pakai safety belt, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu adalah bukti ketaatan kita, hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Apalagi dalam hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, kalian taat untuk beribadah setiap minggu, menantikan selalu saat-saat beribadah, rajin membaca Alkitab. Oh iya, ngomong-ngomong, bagaimana kalian membaca Alkitabnya? Masih ada nggak yang tetap setia?
Wah, Lose melihat masih ada dan Lose bersyukur meskipun tidak banyak, tetapi Lose bersyukur ada anak-anak yang masih setia membaca Alkitab di grup kelasnya, di remaja ada, di remaja 2 ada yang masih membaca. Yuk terus kita taat seperti itu ya, melakukan apa yang Tuhan mau. Itu sebagai bukti kita taat kepada Tuhan dalam hal yang kecil yang bisa kalian lakukan. Dan kata Tuhan Yesus, kalau kita setia di dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang lebih besar. Jika suatu hari kalian mengalami penderitaan karena nama Tuhan, tetaplah taat seperti Tuhan Yesus. Dan mintalah kekuatan dari Tuhan untuk tetap T-A-A-T, taat, ya. Oke, adik-adik, yang cerita kita hari ini, dan lakukanlah apa yang menjadi tugas kalian untuk tetap T-A-A-T, taat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajari kami sekali lagi untuk taat kepada Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Kami meneladani ketaatan Tuhan Yesus yang adalah Allah Bapa sendiri, tapi rela taat demi kami agar kami mendapat hidup yang kekal. Tuhan rela taat untuk mati di atas kayu salib meskipun tanpa kesalahan yang dilakukan. Terima kasih Tuhan untuk ketaatan-Mu sehingga kami beroleh harapan untuk memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ajari kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Wah, sungguh sukacita ya hari ini kita boleh belajar firman Tuhan yang dari hari ini tadi firman siapa yang mendengarkan firman Tuhan? Wah ya, kita nggak terasa ya tadi kita mendengarkan Tuhan Yesus ditangkap ya. Nah, karena sebentar lagi kita mau merayakan Paskah juga ya, kita sudah memasuki minggu Prapaskah. Nah, semoga firman tadi boleh menyegarkan hati adik-adik sekolah minggu agar kita kembali setia dan taat kepada Tuhan Yesus tentunya. Nah, terima kasih ya Lose Aglis ya buat firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Nah, seperti biasa memberikan persembahan kita ada beberapa cara ya. Yang pertama, adik-adik sekolah minggu boleh memasukkan ke dalam celengan yang sudah Lose berikan kepada adik sekolah minggu. Atau yang kedua, boleh minta bantuan mamanya transfer ke rekening gereja yang ada di bawah ini ya. Nanti ada Lose cantumkan. Atau yang ketiga, boleh adik-adik sekolah minggu kumpulkan dulu di amplop, nanti misalnya mau ke gereja, diantar ke gereja, boleh banget ya tentunya ya. Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita mau bersukacita memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kemuliaannya kita akan menyanyikan satu buah pujian. Kita mengangkat lagu pujian yaitu Surya Bersinar. Kita mau berterima kasih beribu-ribu buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan lagu pujian Surya Bersinar. Udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak bergerak, terima kasih. Terima kasih seribu, terima kasih seribu, terima kasih pada Tuhan Allahku. Aku bahagia
mendoakan persembahan kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam sepanjang ibadah kami Tuhan. Kami telah memberikan pujian Tuhan, kiranya pujian kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami juga bersuka cita kami Tuhan. Kami boleh masih mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan agar kami menjadi anak-anak yang taat di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Bapa yang baik, kami juga telah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Sebagian dari yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kau berkati setiap pekerjaan dan usaha orang tua kami Tuhan dalam setiap kehidupannya di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati mama papa kami Tuhan. Kau berkati kami juga Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan yang boleh beribadah hari ini Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan. Kau berkati juga Tuhan anak-anak sekolah minggu saat ini Tuhan sedang sakit Tuhan. Kau berkati mereka, Kau jamah Tuhan, Kau sembuhkan mereka Tuhan. Jikalau mereka malas, ketuk hati pintu mereka Tuhan agar boleh kembali bersukacita dan rindu akan ibadah dan rindu sukacita dan berkat daripada-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan anak-anak sekolah minggu Tuhan dalam tumbuh kembangnya Tuhan, dalam setiap masa pertumbuhannya Tuhan, dalam setiap studi mereka Tuhan, dalam setiap sekolah mereka Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan. Kau berkati Tuhan dalam masa-masa ceria mereka Tuhan, dalam masa pertumbuhan mereka Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, di sekolah minggu kita selesai ibadah, tapi jangan close dulu nih. Kita masih ada beberapa pengumuman. Nah, pengumuman yang pertama yaitu ibadah minggu depan kita adalah ibadah melalui Zoom. Nah, link Zoom-nya juga nanti kita akan share di grup kelas masing-masing ya. Nah, kita ibadahnya Zoom di tanggal 3 April ya. Nah, adik-adik sekolah minggu boleh nanti cek grupnya, nanti boleh atau tanya mama mamanya atau papanya supaya nanti nggak ketinggalan ibadah Zoom-nya. Oke? Nah, sebentar lagi berhubung tadi kita firman Tuhan kayaknya udah mau Paskah nih. Bener banget, kita tetap ada perayaan Paskah nggak ya di gereja kita tahun ini? Masih offline nggak ya? Atau masih online nggak ya? Atau udah ke gereja nih? Nah, ibadah Paskah kita tahun 2022 ini kita juga akan rayakan di tanggal 17 April. Nah, di tanggal 17 April kita akan ibadahkan melalui Zoom juga ya. Jadi adik-adik sekolah minggu jangan bersedih, wah nanti nggak ada Paskah deh tahun ini. Tenang, kita ada Paskah, nanti juga banyak games, banyak sukacita juga ya. Tadi adik-adik sekolah minggu jangan pernah putus asa, jangan pernah hilang sukacitanya, karena walaupun kita Zoom kita tetap beribadah bersama-sama bersekutu. Yang penting kita memuji Tuhan karena Tuhan Yesus tahu anak-anaknya pasti sangat sukacita bersama Tuhan. Oke, adik-adik sekolah minggu sampai sini juga ibadah kita hari ini. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Sampai jumpa. Shalom, happy Sunday, God bless.